putra yang tidak sah. Saya mengumumkan bahwa kompetisi tahunan Kota Kroen antara 3 keluarga akan dimulai sekarang. Tetapi sebelum kita mulai, saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada kepala keluarga Yang dan keluarga Li. Ini sama dengan pembukaan kompetisi sebelumnya. Tapi kali ini, kepala pengurus rumah dari kediaman Wang menambahkan sebuah kalimat. Dia memberi hormat kepada kepala dari keluarga Yang dan Li, dan berkata, "Kepala keluarga, kompetisi tahun ini telah berubah. Keluarga Wang meminta pengganti untuk mengambil alih." "Pengganti?" Yang Batian menyipitkan matanya tajam. Kenapa punya pengganti? Dia merasa ragu. Hanya ada 2 ahli waris di keluarga Wang, jadi di mana mereka akan menemukan orang lain? Mendengar kalimat ini, kepala keluarga Li langsung berdiri. "Apa yang kamu lakukan, Wang Qibiao? Bukankah kamu hanya memiliki 2 putra? Jadi siapa yang akan menjadi penggantinya?" "Ya, siapa yang akan menjadi penggantinya? Aku tidak tahu." Para penonton terdiam. Tidak hanya para kepala keluarga Yang dan Li yang bingung, tetapi bahkan para penonton pun bingung. Mendengar ekspresi keraguan yang datang dari segala arah, Wang Qibiao terbatuk ringan dan berdiri sambil tersenyum. Hei, maaf, kalian berdua. Sebenarnya, ada sesuatu yang belum kukatakan pada kalian. Rajaku, saya tidak hanya memiliki 2 putra, tetapi saya juga memiliki seorang putri dan seorang putra. Tetapi karena mereka tidak pernah muncul di kota Kroen, kalian tidak pernah tahu tentang mereka. Wow! Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Wang Qibiao, kerumunan langsung menjadi bersemangat. Wang Qibiao membuatnya terdengar sangat misterius, tetapi ternyata dia baru saja memiliki anak yang tidak sah. Namun, ini tidak mengejutkan. Itu normal untuk keluarga yang kuat seperti keluarga Wang memiliki 2 anak yang tidak sah di dunia luar. Hei, itu benar. Wang Kong benar-benar tidak datang. Ya, dia pasti marah, jadi dia tidak datang. Para penonton terus mendiskusikan masalah ini. Tiba-tiba, beberapa orang yang bermata tajam mengetahui bahwa Wang Kong yang selalu bersemangat berjuang dan suka akan kemenangan, tidak datang. Penemuan ini membuat banyak orang menyatakan persetujuan mereka. Jadi pada dasarnya, sudah pasti bahwa keduanya memang anak tidak sah dari Wang Qibiao, dan karena sifat dasar dari hal semacam ini, Wang Kong pasti akan datang jika dia tidak marah. Adapun alasan kemarahannya, pasti karena statusnya sebagai anak sulung terancam oleh anak yang tidak sah dari Wang Qibiao. Tentu saja, alasan sebenarnya adalah bahwa Wang Kong adalah pria tak berguna sekarang, tetapi dunia luar tidak mengetahuinya. Mengabaikan kerumunan yang tersebar, Wang Qibiao melambaikan tangannya ke satu sisi. Seorang pria sopan berpakaian putih dan seorang wanita dalam pakaian merah terbuka berdiri. Kalian berdua! Wang Qibiao meletakkan tangannya dan kerumunan menjadi sunyi lagi. Dia melanjutkan. Saya tahu permintaan ini agak mendadak, tapi bagaimanapun juga, keduanya juga keturunanku, dan cepat atau lambat mereka harus menemui kalian semua, jadi saya membiarkan mereka datang ke kompetisi. Kultivasi, kalian dapat yakin bahwa keduanya telah mencapai alam pembuluh tali. Kompetisi antara 3 keluarga memiliki peraturan bahwa begitu kultivasi seseorang mencapai alam dalam laut, mereka tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi jawaban ini membuat Yang Batian dan kepala keluarga Li tidak puas. Ini omong kosong. Level pembuluh tali ke-9 sama dengan level alam pembuluh tali. Jika keduanya berada di level ke-9 pembuluh tali, bagaimana mereka bisa bersaing? Selain itu, Wang Qibiao adalah orang yang mengatakan bahwa mereka adalah anak tidak sah dia. Apakah ada buktinya? Bahkan orang bodoh bisa melihat penyamaran semacam ini untuk mencari bantuan dari luar. Melihat Yang Batian dan kepala keluarga Li melihat ke langit dan benar-benar mengabaikannya, Wang Qibiao tersenyum dan mengusap dagunya. Ayo lakukan, kalian berdua. Saya tahu ini agak mendadak, jadi dalam hal ini, kita akan mengubah peraturan tahun ini. Saya akan bertaruh pada 4 properti tahun ini. Masing-masing dari kalian memilih salah satu dari 2 anak saya. Jika kalian dapat mengalahkan mereka dalam 1 putaran kompetisi, dari total 2, saya akan memberikan 2 properti untuk kalian. Bagaimana dengan itu? Wow! Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Yang Batian, kerumunan tiba-tiba menjadi heboh lagi. Sangat sombong. Tidak hanya kerumunan yang heboh, tetapi bahkan Yang Batian dan kepala keluarga Li melebarkan mata mereka. Itu kesepakatan yang bagus. Menurut aturan yang biasa, seorang kontestan mewakili 1 properti. Jika dia kalah, dia akan kehilangan properti, dan jika dia menang, dia akan mundur dari kompetisi. Namun, keluarga Wang sekarang meminta untuk menjadi tuan rumah dan masing-masing kontestan mewakili 2 properti sebagai gantinya. Apalagi 1 orang menantang 1 keluarga. Jika 1 orang menantang 2 lawan, lawan hanya perlu kalah sekali sebelum kehilangan kedua properti. Sebaliknya, keluarga Yang dan Li hanya perlu menang sekali untuk memenangkan 2 properti. Ini kesepakatan yang bagus. Karena mereka bisa memanfaatkan taktik menggunakan 2 petarung untuk menjatuhkan lawan, peluang untuk menang bahkan lebih besar. Saya setuju dengan ini.
Hampir tanpa berpikir, kepala keluarga Li langsung setuju. Saya juga setuju. Menganggukkan kepalanya, Yang Batian juga setuju. Lagi pula, mereka tidak memiliki peluang untuk menang dalam kompetisi normal. Jika mereka bisa menang dengan keberuntungan kali ini, mereka akan mendapatkan keuntungan. Oke, sekarang ketiga keluarga telah mencapai kesepakatan, saya mengumumkan bahwa permainan secara resmi dimulai. Kepala pengurus rumah dari keluarga Wang, yang berdiri di lapangan, melihat bahwa ketiga kepala keluarga telah mencapai konsensus dan mengumumkan dimulainya permainan. Yang Batian, keluarga Li akan lebih dulu. Di awal permainan, kepala keluarga Li tidak sopan sama sekali, dan bahkan sedikit tidak sabar. Seorang pria yang duduk diam di sampingnya, berdiri lebih dulu. Itu adalah putra tertua dari keluarga Li, Li Yunhai. Li Yunhai pada dasarnya orang yang pendiam. Dia berjalan ke atas panggung tanpa banyak bicara, sebelum menunjuk langsung ke pria berbaju putih. Jelas, keluarga Li telah memilih pria berbaju putih. Dengan kipas lipat di tangannya, pria berbaju putih berjalan ke atas panggung sambil tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang dirimu yang terkenal, Li Yunhai. Saya mendengar bahwa tapak penahan awanmu telah mencapai tingkat kesempurnaan, jadi tolong nasihati saya tentang hal itu. Begitu kipas lipat ditutup, pria berbaju putih itu langsung meletakkan satu tangan di belakang dirinya dan memulai gerakan tapak penahan awan. Dia sangat sombong. Dia tahu bahwa Li Yunhai bagus di tapak penahan awan, dan dia masih bersikeras menggunakan gerakan yang sama. Bagus sekali, mari kita bersaing dan melihat tapak penahan awan siapa yang lebih kuat. Ekspresi Li Yunhai acuh tak acuh, seperti mesin tanpa emosi. Kakinya tiba-tiba mengerahkan sejumlah besar kekuatan, dan dia langsung bergegas ke pria berbaju putih. Mendorong lurus ke depan dengan kedua telapak tangannya, aliran napas vital menyembur keluar dari tangannya, mengenai dada pria berbaju putih itu. Melihat gerakan ganas ini, pria berbaju putih tidak mundur atau menghindar, dan ketika Li Yunhai berjarak kurang dari satu kaki darinya, pria berbaju putih tiba-tiba bergerak. Dia memukul telapak tangannya, dan jejak tangan yang telah diperbesar beberapa kali menghantam Li Yunhai. Ada suara keras saat napas vital berfluktuasi seperti badai, menyapu sekitar arena. Pria berbaju putih itu tidak bergerak, tetapi Li Yunhai terlempar ke belakang seperti layang-layang yang rusak. Bang! Li Yunhai menghantam tanah dengan bunyi yang keras. Seteguk darah menyembur keluar, dan dia jatuh pingsan. Melihat ini terjadi, semua orang tercengang. Li Yunhai telah dikalahkan dengan satu gerakan. Kerumunan terdiam, dan semua orang tercengang. Li Yunhai berada di level ke-7 dari pembuluh tali, dan dia dikalahkan oleh tapak penahan awan, di mana dia adalah yang terbaik di situ. Jenis alam apa yang dimiliki pria berbaju putih itu? Tingkat ke-8 dari pembuluh talis. Tidak, dia pasti berada di tingkat ke-9 dari pembuluh tali yang dalam. Yunhai! Melihat Li Yunhai jatuh ke tanah dan tidak bangun, kepala keluarga Li berteriak dan muncul di samping Li Yunhai dalam sekejap, memeriksa Li Yunhai. Ketika kepala keluarga melihat bahwa Li Yunhai tidak terluka terlalu parah, baru kemudian dia mengarahkan pandangannya ke Wang Qibiao. Anak tidak sahmu benar-benar luar biasa, Wang Qibiao. Dia ternyata berada di tahap pembuluh tali alam ke-9. Garis keturunan keluargamu sangat kuat. Cahaya dingin melintas di mata kepala keluarga Li. Pada saat itu, dia hampir ingin melahap Wang Qibiao karena marah. Kepala keluarga Li telah tertipu. Dia tidak menyangka bahwa pria berbaju putih ini benar-benar berada di tahap pembuluh tali alam ke-9. Adapun pria berbaju putih yang menjadi anak tidak sah ini, kepala keluarga Li tidak percaya sama sekali. Dia telah dibutakan oleh keserakahan dan dengan demikian dia tidak bersusah payah untuk menyebutkan kebohongan itu. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa meskipun pria berbaju putih itu tampak bermartabat, dia bertarung dengan kejam dan melukai Li Yunhai dengan parah. Hei, saudara Li, apa yang kamu katakan? Garis keturunan saya selalu kuat. Apakah sisa kompetisi akan berlanjut? Melihat kepala keluarga Li dengan gembira, Wang Qibiao benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Keluarga Wang dan Li telah hancur sejak mereka menyetujui kesepakatan itu. Sangat disayangkan bahwa mereka benar-benar mengira keluarga Wang seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Apa hal yang menyedihkan? Tentu saja akan berlanjut. Tepat ketika Wang Qibiao berpikir bahwa keluarga Li pasti akan menyerah, tiba-tiba, sebuah suara garing terdengar. Bab 17, bersaing melawan Li Yunshan. Li Yunshan sudah berdiri di arena tersebut. Dia memandang dengan acuh tak acuh pada Wang Qibiao, matanya terbakar oleh kebencian. Keponakan Li Shan, mengapa kamu melakukan ini? Melihat mata Li Yunshan, Wang Qibiao berkata, kamu hanya di level pembuluh tali ke-5 dan saudaramu telah dikalahkan. Kamu harus menyerah. Jika kamu terluka lagi, ayahmu pasti akan membenciku. Kesedihannya tampaknya keluar dari niat baik, tetapi menyerah berarti menyerahkan 2 properti ke keluarga Wang,
yang sebenarnya merupakan penghinaan yang lebih besar. "Ha, Wang Qibiao, siapa yang memberitahumu bahwa keponakan Li Xian mencapai level 5 pembuluh tali? Saya pikir kau mendengar desas-desus." Dengan seringai, Li Yunshan melepas 2 gelang di pergelangan tangannya saat Wang Qibiao menyaksikan dengan terkejut. Saat kedua gelang dilepas, aura kuat terpancar langsung dari tubuhnya. Suara mendesis. Merasakan aura yang kuat ini, orang-orang di sekitar area itu terkesima. Itu sangat kuat. Hanya level ke-9 dari pembuluh tali yang bisa memancarkan aura ini. Apakah Li Yunshan telah menjadi praktisi kultivasi dari level 9 pembuluh tali? Gadis ini sudah pasti iya. Penemuan ini seperti petir dari langit biru. Siapa yang mengira bahwa level kultivasi Li Yunshan sebenarnya adalah level pembuluh tali ke-9? Dia adalah seorang pelacur terkenal di kota Kroyan. Sialan! Lauli bajingan ini telah menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku tidak percaya Li Yunshan benar-benar berhasil mencapai level pembuluh tali ke-9. Sepertinya aku harus mengeluarkan Jenner dan bertunangan sesegera mungkin. Melihat Li Yunshan pada saat itu, Yang Batian juga sangat terkejut, tetapi perkataan dia selanjutnya mengejutkan orang-orang di sekitarnya. Aku tidak menyangka keponakan Li Xian akan benar-benar mencapai level pembuluh tali ke-9. Dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Mata Wang Qibiao sedikit menyipit, dan dia jelas tidak menyangka bahwa Li Yunshan sebenarnya adalah bos besar. Dia mencapai level pembuluh tali ke-9 telah secara langsung melebihi harapannya. Itu tidak bisa dihindari. Sambil tersenyum, Li Yunshan berkata, "Kakak kedua saya sangat kuat saat itu, tetapi dia masih terbunuh dalam pelatihan, dan Yang Jen dari keluarga yang setara dengan kakak kedua saya, berakhir dengan pembuluh meridian yang rusak. Jika saya tidak menyembunyikannya, saya khawatir saya akan mengikuti jejak mereka sejak lama." "Hah? Yunshan, apa maksudmu dengan itu?" Wang Qibiao menurunkan suaranya. Dia sedikit tidak senang. "Kami benar-benar tidak mengetahui banyak tentang kakak keduamu dan kecelakaan Yang Jen, jadi jangan bicara omong kosong. Kamu salah paham." Li Yunshan tersenyum ringan. "Saya hanya berbicara tentang masalah ini, dan saya tidak bermaksud apa-apa. Ini mulai larut, jadi mari kita mulai." Dia menyelangkan jarinya, Li Yunshan menggerakkan tubuhnya, dan kemudian dia bergegas menuju pria berbaju putih seperti cita. Jika seseorang bisa mengatakan bahwa serangan Li Yunhai seperti harimau yang ganas, membawa kekuatan yang sangat besar, maka Li Yunshan memberi kesan bahwa tubuhnya seringan burung walet, licik dan tidak dapat diprediksi. Napas vital berwarna biru kehijau-hijauan menempel di sekujur tubuhnya. Gerakannya yang tidak terduga membuat orang-orang di bawah arena sulit untuk melihatnya. Dihadapkan dengan Li Yunshan yang gesit, pria berbaju putih itu juga memiliki ekspresi serius. Metodenya sama dengan Li Yunhai, dengan fokus pada kekuatan, tetapi dalam menghadapi Li Yunshan yang gesit dan tidak dapat diprediksi, pria berbaju putih itu merasa tidak punya tempat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, karena dia tidak bisa mengenai Li Yunshan sama sekali. Terdengar suara mendesing saat serangan pria berbaju putih itu gagal terus-menerus. Dia akhirnya tidak tahan lagi. Temperamennya menjadi terburu-buru, dan serangannya menjadi semakin tidak menentu. Tiba-tiba, ketika dia melihat sosok Li Yunshan berhenti sejenak, pria berbaju putih itu mengira dia telah mengambil kesempatan, dan menerkamnya seperti harimau, tetapi kakinya terjerat dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dia tidak tahu kapan, tapi Li Yunshan telah mengikat kaki kanannya dengan ikat pinggang. Li Yunshan telah memalsukan pemberhentian sejenaknya tadi. Bunyi derak. 5 jari Li Yunshan tertutup rapat. Meskipun senjata tajam tidak diperbolehkan di kompetisi, paku tajam Li Yunshan adalah pengecualian. Kukunya seperti pisau silet dan langsung menempel di tenggorokan pria berbaju putih. "Kamu coba bergerak lagi." Sebuah suara dingin keluar dari mulut Li Yunshan, dan pria berbaju putih yang sedang berjuang untuk bergerak itu berhenti pada saat itu. Dia telah kalah. Meskipun Wang Qibiao tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa mereka memang kalah dalam pertempuran ini. Li Yunshan telah menyembunyikan kemampuannya terlalu baik. Siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya berada di level pembuluh tali alam ke-9, dan teknik gerakannya sangat aneh. Dalam pertarungan ini, Wang Qibiao tidak terlalu kecewa karena kalah. Keluarga memiliki 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Dia hanya kehilangan 1 properti yang tidak cukup buat dia untuk merasa tertekan. Adapun untuk keluarga yang... Tatapannya mengeras, Wang Qibiao menatap tepat ke Yang Batian. Sebenarnya kali ini, Wang Qibiao bertujuan untuk keluarga yang, karena jika mereka kalah kali ini, mereka akan langsung dikeluarkan dari 3 keluarga besar. Dia akan melakukannya langkah demi langkah dan menyingkirkan keluarga yang terlebih dahulu, kemudian menangani keluarga Li. Selanjutnya, tas bahan obat-obatan yang dia kirim ke ruang kerja keluarga yang terakhir kali tidak mendapat tanggapan. Sudah jelas, orang-orang penting yang mendukung keluarga yang telah memilih untuk menyerah setelah mempertimbangkan pilihan mereka. Karena tidak ada yang mendukungmu,
bagaimana kamu akan mempertahankan posisimu sebagai salah satu dari 3 keluarga besar? Dengan mencibir, Yang Kibiao tidak memikirkan pertarungan tadi lagi dan menatap langsung ke Yang Batian. Saudara Yang, kompetisi antara kami dan keluarga Li sudah berakhir dan hasilnya mengejutkan saya. Saya ingin tahu apakah kamu dapat mengejutkan saya juga? Saya pikir kau harus mengakui kekalahan. Wang Kibiao tidak repot-repot menutupi penghinaannya terhadap Yang Batian. Tentu saja, Yang Batian tidak tahu bahwa Wang Kong telah mematahkan 3 dari pembuluh talinya karena dia mengambil pil kekuatan yang Yang Jen telah memurnikan, tetapi melihat intimidasi seperti itu dari Wang Kibiao, Yang Batian secara alami tidak bisa tertahankan. Kau ingin kejutan? Menyingsingkan lengan bajunya Yang Batian berkata. Jika itu masalahnya, mengapa tidak 2 orang tua saja yang mencobanya? Lihat jika aku bisa memukulmu seperti anjing. Begitu nada kekerasannya terdengar, seluruh Rines semua menatap lurus ke arahnya. Mereka tiba-tiba teringat bahwa ini adalah Yang Batian, penggemar perkelahian. 16 tahun yang lalu, dia adalah seorang fanatik pertarungan yang terkenal di kota Kroyen. Tingkat kultivasinya mencapai tahap tengah lautan mendalam alam, dan dia disebut penggemar perkelahian. Namun, setelah Yang Jen lahir, sayangnya istrinya meninggal, dan dia tidak pernah segila itu lagi. Sudah 16 tahun sejak saat itu, dan 16 tahun cukup lama bagi orang-orang kota Kroyen untuk melupakan kepribadiannya. Sekarang setelah perkataan liar ini diucapkan, ingatan semua orang kembali ke 16 tahun yang lalu. Kultivasi jenius dan yang lainnya adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada junior seseorang. Penggemar perkelahian ada di sini, jadi, siapa yang berani berperilaku buruk? Ini adalah bos yang sebenarnya. Tuan, karena ini adalah kontes antara para junior kalian, kami tidak akan ikut campur agar tidak merusak perdamaian. Tepat ketika semua orang menantikan bagaimana Wang Kibiao akan menghadapinya, sebuah suara serak datang dari belakang Wang Kibiao. Seorang pria berjubah abu-abu dengan mata berkabut dan hidung bengkok berjalan keluar dari samping. Mata berkabut itu menatap Yang Batian. Meskipun pria itu jelas tanpa ekspresi, tatapannya memberi orang perasaan terlihat. Alam laut mendalam, tingkat tinggi. Melihat pria berjubah abu-abu yang tiba-tiba muncul, keganasan melintas di mata Yang Batian. Tapi dia sepertinya memikirkan sesuatu. Keganasan di matanya menghilang dan dia duduk kembali di kursinya lagi. Hasilnya sudah jelas sekarang. Kita akan kalah kali ini. Apakah kalian berdua ingin bersaing atau hanya mengaku kalah? Aku tidak akan menyalahkanmu. Suaranya merendah. Yang Batian tampak seperti telah menua dalam beberapa saat, tetapi orang-orang di sekitarnya yang mendengar perkataannya merasa sangat sedih. Benar-benar tidak perlu untuk bersaing. Wanita berbaju merah ini tidak diragukan lagi telah mencapai alam dari pembuluh tali ke-9, sedangkan pesaing keluarga yang masing-masing berada di level ke-5 dan ke-6. Jika mereka pergi untuk bertanding, mereka akan meminta untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Ayah, bolehkah aku mengaku kalah? Melihat Yang Batian dengan takut-takut, Yang San berbicara dengan lemah. Alam dari pembuluh tali ke-9. Lelecon apa ini? Dia bukan Liun Shan. Dia tidak memiliki kekuatan tersembunyi, jadi jika dia menghadapi orang-orang yang telah mencapai alam dari pembuluh tali ke-9, Yang San mungkin akan pingsan hanya setelah 1 pukulan. Jika dia pergi untuk bertanding, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Kakak kedua, kamu! Yang Wenyuan tidak menyangka Yang Zan mengatakan sesuatu seperti ini dan menatapnya dengan penuh kebencian, segera berdiri. Ayah, sebagai putra keluarga Yang, saya bukan seorang pengecut. Saya akan pergi. Bahkan jika kita kalah, kita harus menunjukkan kekuatan kita. Sejak Yang Jen terakhir kali memberikan Yang Wenyuan pengetahuan yang dalam terakhir kalinya, cakar lang seni bela diri dari Yang Wenyuan telah meningkat pesat. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan praktisi kultivasi dari alam level pembuluh tali ke-9, dia harus menunjukkan bahwa keluarga yang belum sepenuhnya menurun. Berbalik dan melangkah pergi, Yang Wenyuan baru saja akan naik ke panggung ketika tiba-tiba, sebuah tangan kuat menepuk bahunya. Yang Jen? Berbalik, Yang Wenyuan tersentak, karena orang yang muncul di belakangnya adalah Yang Jen. Bab 18, Sifat Kegilaan Seseorang. Pada saat ini, pakaian Yang Jen acak-acakan, dan bahkan ada beberapa rumput liar yang tergantung di kepalanya. Tetapi senyum jahat samar di wajahnya tampaknya merupakan pernyataan diam-diam, mengumumkan kepada semua orang di kota Kroyen bahwa dia telah kembali. Kembalilah. Melihat mata terkejut Yang Wenyuan, Yang Jen menepuk pundaknya. Kakakmu bahkan belum mengambil gilirannya untuk hal seperti ini. Jadi mengapa ini giliranmu? Ini terlihat arogan untuk dikatakan, tetapi kepercayaan pada suara ini seperti jaminan. Ketika suaranya mencapai telinga orang-orang terdekat, semua orang merasa bahwa ada kepercayaan yang tak dapat dijelaskan di dalam hati mereka. Ini adalah sikap bos besar. Jenner, apa yang kamu lakukan? Ayo ke sini.
Yang Batian tidak menyangka bahwa Yang Jen akan muncul tiba-tiba. Meskipun dia merasa bahwa beberapa perubahan memang telah terjadi, Yang Batian tidak pernah berani berpikir bahwa Yang Jen telah menyelesaikan pembuluh tali pemulihannya. Yang Batian berpikir bahwa Yang Jen sedang bermain-main. Aku tidak main-main. Yang Jen menggosok hidungnya dengan polos. Sebagai yang terbaik di 3 keluarga ini, aku seharusnya menjadi yang pertama untuk bertarung. Jika kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan di kompetisi? Lawan semuanya telah mencapai level ke-9 dari pembuluh tali alam, tapi kamu, bagaimana dengan tingkat ke-9 dari pembuluh tali alam? Sebelum Yang Batian bisa selesai berbicara, dia dipotong, dan dia melihat jari-jari Yang Jen berputar dengan polosnya. Lapisan tipis napas vital terpancar dari ujung jari Yang Jen. Melihat pemandangan ini, Yang Batian merasa seperti disambar petir. Napas vital. Itu napas vital. Bagaimana mungkin? Yang Batian cukup yakin bahwa 2 tahun lalu, ketika pembuluh meridian Yang Jen pecah, dia beruntung bisa selamat. Tetapi sejak itu, Yang Jen tidak lagi memiliki daya gabung dengan napas vital. Hari ini, 2 tahun kemudian, dia telah menyingkat napas vital lagi. Apakah dia telah menyelesaikan pemulihan pembuluh tali? Yang Batian bergidik dan langsung teringat darah kotor di tengah aula leluhur. Mungkinkah darah yang tercemar itu dikeluarkan saat ke-9 pembuluh tali bersatu? Ya, itu pasti. Melihat ekspresi gembira Yang Batian, Yang Jen tersenyum ringan. Ayah, karena Tuan Wang berinisiatif untuk mengirimkan 2 properti kepada kami, tidak ada alasan untuk tidak menerimanya. Ketika aku mendapatkan properti itu, ayo pulang. Mengabaikan tatapan kaget di sekelilingnya, Yang Jen mengetuk-ngetukkan jari kakinya ke tanah, melompat, dan langsung berlari ke arena. Hei, itu Tuan Yang Jen. Kenapa dia? Apakah dia mencoba mati? Penonton mengobrol di antara mereka sendiri. Kecuali orang-orang di dekatnya, adegan tadi belum dilihat oleh yang lain sama sekali. Sekarang orang banyak melihat bahwa ternyata Yang Jen naik ke arena, dan mereka menjadi sangat berisik. Yang Jen? Wang Qibiao menyipitkan matanya dan tampak terkejut. Ada beberapa kecelakaan hari ini. Yang naik panggung ternyata Yang Jen. Sejak dia menjadi pria tak berguna 2 tahun lalu, dia belum pernah ke sini sejak itu. Wajar jika Wang Qibiao merasa bingung melihat Yang Jen hari ini. Jenis obat apa yang dijual oleh keluarga Yang? Seseorang mungkin juga membiarkan Yang Jen naik ke arena jika orang itu tetap membiarkan sampah itu ke atasnya. Apakah kamu di sini untuk mengakui kekalahan? Dengan lembut menggenggam dagunya, Wang Qibiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengakui kekalahan? Yang Jen mencibir. Tuan Tua Wang, dasar apa yang Anda miliki untuk mengatakan ini? Saya bukan Wang Kong. Mengapa saya berada di sini untuk mengakui kekalahan? Apa yang baru saja kamu katakan? Begitu Yang Jen berbicara, mata Wang Qibiao langsung melebar karena marah. Jika bukan karena kompetisi maka, dia akan bergegas di depan Yang Jen. Orang luar tidak tahu tentang penghancuran pembuluh tali Wang Kong, tetapi dari apa yang dikatakan Yang Jen, dia jelas tahu tentang itu. Bagaimana Yang Jen tahu? Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Yang Jen menggosok tangannya dengan polos, lalu mengulurkan 3 jari. Jika tebakanku benar, setidaknya itu nomor ini. Di mata orang luar, ketiga jari ini tidak mewakili apapun, tetapi bagi Wang Qibiao, jari-jari ini mewakili 3 pembuluh tali yang dipatahkan Wang Kong. Kemarahan Wang Qibiao meletus. Dia terlihat merah dan dia tidak tahan lagi. Dia menduga bahwa itu pasti diberitahukan kepada Yang Jen oleh seseorang yang mendukung keluarga Yang. 1 pil obat telah menghancurkan putra Wang Qibiao. Jika dia bisa mengetahui keberadaan orang itu dari Yang Jen, bahkan jika orang itu melarikan diri ke ujung bumi, Wang Qibiao masih akan menemukan 1000 cara untuk membunuh orang itu. Wang Qibiao menggertakkan giginya dan bertanya, "Di mana orang itu?" "Hilang." Yang Jen mengangkat bahunya dengan polos. "Tapi dia meninggalkan 2 pil obat ketika dia pergi. 1 dimakan olehku, lalu..." Di tengah kata-katanya, Yang Jen berhenti dan mengangkat tangannya. Lapisan tipis napas vital berwarna biru kehijau-hijauan muncul di telapak tangannya. Nafas vital. Itu napas vital. Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Yang Jen bisa menyingkat napas vital. Tapi bukankah pembuluh tali miliknya benar-benar rusak? Jika dia bisa menyingkat napas vital, apakah itu berarti pembuluh talinya telah dipulihkan? Penemuan ini benar-benar mengejutkan. Orang-orang di sekitar semua melihat napas vital yang menyingkat di tangan Yang Jen dengan bodoh. Hari ini, serangkaian kejadian mendadak membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Pertama, Liun Shan telah berubah dari level pembuluh tali kelima ke level ke-9. Dan kemudian Yang Jen berubah dari pria tak berguna menjadi mampu menyingkat napas vital. Hari ini, bagi mereka, acara luar biasa ini jauh lebih menghibur daripada kompetisi. Di mana pil obat yang lain? Suara Wang Qibiao agak mendesak.
Melihat bahwa semua pembuluh tali Yang Jen telah rusak dan kemudian dipulihkan, sementara Wang Kong hanya mematahkan 3 vena, jadi tentu saja secara alami mereka juga dapat dipulihkan. Wang Qibiao secara alami percaya bahwa salah satu dari pil obat itu dimaksudkan untuk Wang Kong, dan orang itu telah meninggalkan pil untuk menyelesaikan keluhan dengan keluarga Wang. Yang lain? Yang Jen mengangkat kepalanya sambil berpikir. Oh, aku ingat. Aku juga memakannya. Begitu kata-kata ini keluar, Wang Qibiao langsung merasa seperti keledai bodoh, dipimpin oleh hidung Yang Jen untuk waktu yang lama. Yang Jen, dasar anak idiot. Pil obat itu dimaksudkan untuk Wang Kongku, dan kamu berani memakannya. Kurasa kamu tidak menghargai hidupmu lagi. Seketika dia marah, Wang Qibiao bahkan tidak tahu apakah Yang Jen mengatakan hal yang benar. Saat gelombang kuat napas vital menghilang, meninggalkan bayangan, Wang Qibiao melesat menuju Yang Jen. Bayangan telapak tangan yang luar biasa menghalangi semua rute pelarian untuk Yang Jen, dan melihat gerakan yang digunakan Wang Qibiao, kemungkinan itu akan membunuh Yang Jen saat ditembak. Alam laut dalam, menengah. Mata Yang Jen sedikit menyipit. Napas vital di tubuhnya berputar diam-diam, dan dia siap menggunakan tapa asura. Apa kau ingin mati? Tiba-tiba, dengan teriakan keras, sosok yang lebih cepat bergegas. Pada saat sosok ini muncul, semua orang merasakan ketegangan yang mencekik, seperti mereka berada di bawah tekanan besar. Bunyi ledakan. Kedua sosok itu bertabrakan dengan suara keras, dan fluktuasi napas vital berputar di sekitar. Orang-orang di tepi arena hampir jatuh karena embusan angin dan mereka hampir tidak bisa menghindari jatuh dengan mengandalkan kerumunan. Dan melihat ke lapangan lagi, Wang Qibiao sudah kembali pada saat itu, wajahnya yang pucat dan noda darah menggantung di sudut mulutnya. Sosok kekar berdiri di depan Wang Qibiao. Itu Yang Batian. Pada saat itu, dia seperti singa yang kesal, dengan surai flamboyan dan mata marah. Yang Batian menatap Wang Qibiao dengan ganas, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Jika kamu berani menyerang putraku, percaya atau tidak, aku akan membuat keluargamu menghilang dari kota Koyan. Suara gemuruhnya bergema di arena seperti guntur. Ada keheningan. Karena tidak ada yang meragukan kebenaran pernyataan ini. Bab 19, Kekalahan. Wajah Wang Qibiao nampak muram. Dia tidak menyangka bahwa penggemar perkelahian masih memiliki sifat liar dari masa mudanya itu. Bahkan setelah 16 tahun berlalu. Tapi sepertinya Wang Qibiao salah menduga. Dia masih penggemar perkelahian yang dulu. Hanya saja, Yang Batian lebih lihai menyembunyikan sifat liarnya sekarang. Dan selama 16 tahun itu, kultivasinya malah semakin meningkat alih-alih memburuk. Dan dia telah mencapai alam laut dalam tingkat tinggi. Kemungkinan hanya dialah orang yang berhasil mencapai alam laut dalam tingkat tinggi di kota Kroyan. Tetapi Yang Batian tidak mengungkapkannya. Mengapa dia memilih untuk menyembunyikan kekuatannya itu? Yang Jen juga sedang menatap Yang Batian dengan serius, seolah-olah sedang berusaha mengenali seorang yang asing baginya. Selama 16 tahun tersebut, baik dalam ingatan Yang Jen maupun pengamatannya selama 2 tahun terakhir, Yang Jen tidak pernah melihat Yang Batian turun tangan, dan dari sepengetahuan Yang Jen, pria itu bahkan tidak tahu cara berkultivasi sama sekali. Namun, mengapa Yang Batian tidak membimbing kultivasi putranya kalau keahliannya ternyata sehebat ini? Kalau saja dia bisa lebih tegas dan meluangkan waktu untuk melatih Yang Zan sendiri, Yang Zan pasti bisa menjadi lebih kuat dari dirinya yang sekarang. Kepala keluarga Yang. Tiba-tiba, terdengar seseorang memanggil dengan suara yang serak. Pria berjubah kelabu itu membuka mulutnya dan berkata, "Ini adalah kompetisi antara ketiga keluarga, dan hari ini adalah kontes antara anggota junior dari masing-masing keluarga. Bukankah tidak pantas bagi para tetua untuk ikut turun tangan?" "Oh, benarkah?" Sambil tersenyum mengejek, Yang Batian hendak membantah, namun Yang Jen segera menarik lengannya. "Ayah, jangan bertingkah macam-macam. Bagaimana kalau ini jebakan yang diatur oleh seseorang?" Tidak seperti kebanyakan orang, Yang Jen tahu betul kalau keluarga Wang memiliki orang-orang berkedudukan kuat yang mendukung mereka dari balik layar. Si pria berjubah kelabu itu adalah salah satunya. Kalau sampai mereka bermasalah dengan pria itu, kemungkinan besar para pendukung keluarga Wang akan ikut maju untuk menyerang keluarga yang secara terang-terangan. Kalau sampai itu terjadi, mereka akan mendapat masalah besar. Mendengar kata-kata putranya, Yang Batian memejamkan mata sambil menarik nafas dalam-dalam, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Masuk akal. Ini memang kompetisi antar ketiga keluarga, jadi mari biarkan para pemuda melanjutkan kontes mereka." Setelah mengatakan hal itu, dia menepuk bahu Yang Jen dan berbalik meninggalkan arena. Setelah insiden tersebut, suasana arena semakin ramai. Wanita berpakaian merah, yang sejak tadi tampak sangat percaya diri itu, mulai mengerutkan dahinya saat melihat Yang Jen. Wanita itu bertekad untuk memenangkan pertandingan ini. Kalau dia kalah, maka misi mereka di kota Kroyan sudah pasti gagal total. Namun, saat melihat betapa tenangnya Yang Jen, wanita itu mulai ragu. Pembuluh tali Yang Jen sudah pulih,
Tapi apakah dia juga mencapai alam pembuluh tali ke-9? Mengapa dia terlihat santai sekali di hadapan seorang praktisi kultivasi dari pembuluh tali tingkat 9? Hai, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku mulai duluan kalau kamu masih ragu. Wanita itu terdiam cukup lama, sehingga Yang Jen memutuskan untuk menghardiknya. Mulai? Seruan itu membuat sang wanita bergetar, dan dia segera tersadar kembali. Tatapan kurang ajar Yang Jen langsung menghapus semua keraguannya. Kakinya mengetuk tanah dengan ringan dan wanita itu meloncat ke angkasa layaknya seekor elang. Serangan pertama adalah serangan yang paling menentukan, jadi Yang Jen tidak boleh mendapatkannya. Aku sudah mendengar bahwa dia sangat berbakat, jadi akan kuserang dia dengan tebasan penakluk naga terlebih dahulu. Diiringi seruan lembut, wanita itu mengatupkan kedua tangannya, dan sebuah pisau yang terbuat dari napas vital yang terkompresikan muncul. Penghancur gunung. Saat melihat pisau besar itu bergerak untuk menebas kepalanya, sudut-sudut mulut Yang Jen sedikit terangkat. Ini sudah berakhir. Sambil sedikit memicingkan matanya, Yang Jen meraih udara kosong di hadapannya dan berteriak. Tangan penangkap naga! Sebuah tangan yang luar biasa besar mendadak muncul dari udara kosong, dan si wanita bahkan tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Tangan itu segera menggenggamnya erat-erat. Boom! Tangan raksasa yang melayang di udara itu mengecil seiring dengan terkatupnya genggaman tangan Yang Jen. Ah! Semburan darah keluar dari mulut wanita itu, dan tubuhnya terjatuh tidak berdaya tepat di hadapan Yang Jen. Dia terlihat sangat menderita, dan jelas sudah berada di ambang kematian. Satu lagi lawan dikalahkan dengan satu gerakan. Semua orang kembali tercengang. Sekarang mereka semua bisa yakin kalau Yang Jen benar-benar sudah mencapai alam pembuluh tali tingkat 9, karena teknik tangan penangkap naga hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah berada di tingkat itu. Akan tetapi mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar antara wanita itu dan Yang Jen? Mengapa tangan penangkap naga milik Yang Jen begitu kuat? Kalau teknik ini digunakan oleh orang lain, kekuatannya mungkin hanya sekitar 1/10 teknik Yang Jen. Serangan wanita tadi sangat sulit untuk ditahan dengan teknik ini, apalagi menggunakannya untuk sekalian mengalahkan sang lawan. Namun, Yang Jen mampu menggunakan teknik sederhana ini untuk meremukan wanita berpakaian merah itu. Hahaha, bagus, itu baru putraku. Luar biasa. Rina itu mendadak hening, dan suara tawa keras Yang Batianlah yang akhirnya memecahkan suasana. Ditatapnya Wang Qibiao dengan sombong dan berkata, Kutunggu kedua hadiah yang kamu janjikan itu. Ayo pergi, Janar. Yang Batian melambaikan tangan, mengisyaratkan bahwa dia sudah tidak ingin berlama-lama di arena. Pria itu meninggalkan tempat bersama dengan para pengikutnya. Kepergian keluarga yang diikuti oleh tatapan kosong semua orang di arena, tercengang dengan apa yang terjadi. Walau kompetisi hari ini tidak terlalu menarik dibandingkan dengan yang sebelumnya, hasil akhirnya lebih menarik dari semua kompetisi yang sudah ada. Liun Shan, si pelacur kecil yang terkenal, ternyata sudah mencapai alam pembuluh tali tingkat 9. Yang Jen si pria tak berguna 2 tahun yang lalu, kini mampu mengalahkan sesama praktisi kultivasi alam pembuluh tali tingkat 9 hanya dengan satu gerakan, kekuatannya sebesar setan. 2 informasi ini saja sudah cukup untuk menjadi topik yang akan dibicarakan oleh semua orang untuk waktu yang cukup lama. Yang Jen sedang menunggu dalam diam di aula leluhur. Pemuda itu sadar bahwa tindakannya hari ini sudah pasti menyebabkan banyak masalah, dan ayahnya pasti akan menanyakannya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, dia tidak memiliki pilihan lain. Saat peraturan kompetisi diubah, Yang Jen sadar kalau dia harus melakukan sesuatu. Dia bahkan sudah berada di antara kerumunan penonton sebelum kompetisinya dimulai. Kompetisi ini sangat menentukan kedudukan keluarga yang di kota Kroyen. Hal ini sangat membebani hati Yang Jen. Karena Yang Jen tidak punya pilihan selain ikut turun tangan, dia memutuskan untuk mempertunjukkan kekuatannya, dan juga menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti lawan dengan tidak lagi menahan diri untuk menampilkan tingkat teknik praktik yang dikuasainya. Teknik tangan penangkap naga, yang dilihat oleh orang-orang, memang mencolok dan merupakan teknik praktik yang sulit dikendalikan. Yang Jen dapat menggunakannya untuk mengalahkan lawan dengan satu gerakan berkat napas vital yang sudah dikultivasi olehnya saat berkultivasi mengikuti panduan Raja Manusia. Yang membuatnya bingung sekarang, matahari sudah terbenam, jadi mengapa Yang Batian belum datang untuk memintanya menjelaskan diri? Dia akhirnya datang. Saat Yang Jen mulai kebingungan, terdengar suara langkah kaki di luar. Benar saja, sebuah sosok kekar muncul dari balik pintu, namun Yang Batian tidak datang dengan tangan kosong. Pria itu membawa sebotol anggur di satu tangan dan 2 mangkuk di tangan yang lain. Ayah. Pakaian yang dikenakan oleh Yang Batian membuat Yang Jen merasa ingin berkomentar, namun ayahnya langsung melambaikan tangan seraya menyela. Minum dulu. Sambil duduk di lantai, Yang Batian meletakkan kedua mangkuknya dan mulai mengisi keduanya dengan anggur. Melihat hal tersebut, Yang Jen menutup mulutnya dan segera duduk di hadapan Yang Batian. Bab 20, Sejarahmu. Ayo bersulang.
Yang Batian mengangkat mangkuknya, melirik Yang Jen, dan mendongak seraya menenggak habis anggur dalam mangkuk. Fantastis. Melihat ayahnya, Yang Jen segera mengambil mangkuk yang berada di hadapannya dan minum tanpa ragu-ragu. Yang Jen minum 3 mangkuk anggur dalam sekejap, dan segera merasakan hawa panas yang mengalir ke seluruh tubuhnya, yang terasa semakin santai. Jenner, apa kamu sudah menyelesaikan pemulihan pembuluh talimu? Setelah menenggak 3 mangkuk anggur, Yang Batian berhenti minum dan menatap dalam-dalam mata Yang Jen seakan mencari jawabannya. Iya, aku berharap ayah akan memaafkanku kali ini. Sebenarnya, Yang Jen mengangguk. Dia sudah memikirkan apa yang akan dia katakan sejak tadi. Yang Jen hendak mengarang pendapat seorang ahli yang sebenarnya tidak ada. Namun sebelum dia selesai bicara, Yang Batian sudah menyuruhnya berhenti. Tidak perlu dijelaskan. Jawab saja ya dan tidak. Ini, aku mengerti. Yang Jen tidak paham mengapa ayahnya tiba-tiba bertingkah seperti ini, tapi Yang Jen tidak meneruskan penjelasannya. Apakah kamu tadi benar-benar menggunakan tangan penangkap naga? Iya. Kamu berkultivasi di tingkat teknik praktik yang mana? Pangkat sihir tingkat tinggi. Setelah mempertimbangkannya sebentar, Yang Jen memutuskan untuk tidak menyebut panduan Raja Manusia. Lagi pula, menyebut panduan Raja Manusia pasti sulit dipercaya. Jika berita mengenai hal ini sampai menyebar, bukan hanya Yang Jen saja yang harus menghadapi masalah besar. Seluruh keluarga yang bisa terseret juga ke dalamnya. Bagus sekali. Yang Batian menarik nafas dalam-dalam, lalu mengisi mangkuknya kembali, dan setelah meminumnya, pria itu berdiri dan menatap lurus ke arah papan arwah tanpa nama yang berada di tengah aula leluhur. Jenner, apakah kamu pernah bertanya-tanya mengapa aku menjaga jarak dan sangat tegas terhadapmu sejak kamu kecil, alih-alih mempertunjukkan kasih sayangku seperti apa yang kulakukan pada adik-adik lelakimu? Mendadak, Yang Batian mengganti topiknya, dan Yang Jen hanya bisa bergumam sendiri untuk sementara. Yang Jen memang sudah lama bertanya-tanya mengenai hal ini. Apakah benar karena Yang Batian menyalahkan kelahiran putranya atas meninggalnya sang istri karena proses kelahiran yang sangat sulit? Jawabannya sudah jelas bukan. Ibu Yang Jen adalah kesayangan Yang Batian, jadi Yang Jen, yang merupakan darah daging sang ibu, sudah pasti juga menjadi favorit Yang Batian. Tetap saja, Yang Jen baru dapat membiasakan diri setelah bertahun-tahun. Berapa banyak hal yang kamu ketahui tentang ibumu dan semua yang berhubungan dengannya? Nada bicara Yang Batian berubah saat dia bertanya. Aku sama sekali tidak tahu. Yang Jen menggelengkan kepalanya, bersikap jujur. Dia tidak perlu berbohong mengenai hal ini. Dia sendiri bahkan tidak ingat nama dari ibu kandungnya sendiri. Baiklah, aku akan menceritakan semua tentang ibumu hari ini. Nafas dalam yang ditarik oleh Yang Batian menyeratkan bahwa ini adalah hal yang sulit baginya. Saat Yang Jen mulai belajar lebih banyak tentang ibunya, pemuda itu akhirnya memahami semua yang terjadi. Kini dia paham mengapa Yang Batian memberinya perlakuan yang berbeda, mengapa seseorang membunuhnya 2 tahun yang lalu, dan mengapa Yang Batian memilih untuk menutup-nutupi kekuatannya yang luar biasa itu. Ini semua demi ibu Yang Jen. Nama ibu Yang Jen adalah Qin Shirong, sebuah nama yang cukup pasaran. Namun, nama ini membawa sesuatu yang membuat seluruh alam kultivasi bergetar ketakutan. Marga Qin. Ini memang marga yang umum ditemukan, tapi juga cukup unik. Ada banyak orang bermarga Qin di kota Kroyen, dan kehadiran mereka tidak terlalu dipedulikan oleh alam kultivasi, namun di dalam alam kultivasi sendiri, ada suku Qin. Suku Qin tinggal di pegunungan angkasa, dan pernah mengerahkan seluruh kekuatan dari suku mereka untuk menghalau invasi monster dari hutan belantara utara. Setelah pertarungan berdarah yang terjadi bulan Maret itu, suku Qin menggantung 10 mayat monster terkuat, dan para monster di hutan belantara utara menarik diri dan bersembunyi selama lebih dari 300 tahun. Hal ini meneguhkan posisi suku Qin sebagai salah satu dari 4 keluarga besar dalam alam kultivasi. Benar sekali. Ibu kandung Yang Jen, Qin Shirong, adalah keturunan dari suku tersebut. 16 tahun yang lalu, Tuan Muda Xuan Tianzong jatuh hati pada ibu kandung Yang Jen dan melamarnya. Walau suku Qin menerima lamaran itu dengan sukacita, ibunya Yang Jen tidak berpikiran demikian. Pada hari pernikahannya, Qin Shirong melarikan diri dari keluarga Qin, dan setelah melalui banyak malam yang berat dengan beban pikiran yang luar biasa, akhirnya Qin Shirong tiba di kota Kroyen yang terpencil ini. Siapa yang menyangka kalau dia akan bertemu dengan ayah Yang Jen, Yang Batian, di kota Kroyen? Keduanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan segera menikah. Kemudian, Yang Jen pun lahir. Namun, di saat yang sama, Xuan Tianzong berhasil menemukan keberadaan ibu Yang Jen. Xuan Tianzong sudah dipermalukan saat Qin Shirong melarikan diri di hari pernikahannya. Apalagi sekarang, pria itu menemukan pengantinnya yang kabur kini sedang mengandung anak pria lain. Dan sesuai dengan perangai Xuan Tianzong, dia langsung berencana untuk membunuh Qin Soran di tempat untuk mengatasi rasa malunya. Namun apakah dia berani mencari masalah dengan suku Qin? Membunuh Qin Shirong sudah pasti tidak mungkin dilakukan. Negosiasi pun dilakukan,
dengan kesepakatan bahwa ibunya Yang Jen tidak boleh dibunuh. Karena Qin Shirong sedang hamil, suku Qin setuju untuk membiarkan anak itu dilahirkan. Selama Xuan Tianzong tidak mempersulit keadaan untuk anak ini, suku Qin tidak akan mengakui anak Qin Shirong sebagai keturunan Qin. Setelah melahirkan Yang Jen, ibu kandungnya diseret untuk dipenjarakan selamanya. Hanya saja ini bukan akhir dari cerita itu. Awalnya, Xuan Tianzong memang tidak berani melawan keluarga Yang, namun Yang Batian tahu kalau pria itu tidak akan dapat menahan dendamnya. Xuan Tianzong memiliki posisi yang kuat dan walaupun dia tidak bertindak, dia dapat memanfaatkan bantuan dari orang-orang kasta rendah yang ingin menjilatnya. Jadi, Yang Batian menghabiskan tahun demi tahun dengan bersikap keras dan kasar terhadap Yang Jen untuk menunjukkan kepada Xuan Tianzong bahwa anak itu memiliki kehidupan yang sulit dengan harapan untuk menjamin keselamatan Yang Jen. Namun akibat perbuatan luar biasa yang dilakukan Yang Jen 2 tahun yang lalu, akhirnya pemuda itu tertimpa bencana besar. Yang Jen terdiam cukup lama, menatap kosong ke arah papan arwah tanpa nama itu. Dia tidak menyangka bahwa ibunya masih hidup, apalagi fakta bahwa dia memiliki ikatan dengan keluarga Qin, salah satu keluarga paling penting di alam kultivasi. Dipandangnya kedua mata sang ayah yang tidak berdaya, pemuda itu merasa sangat sedih. Wanita yang dicintai Yang Batian dipenjarakan seumur hidup. Walau dia adalah pria yang bermartabat, Yang Batian tidak bisa apa-apa. Dia bahkan harus menutup-nutupi berbagai hal dan berpura-pura kejam terhadap anak kesayangannya. Xuan Tianzong sudah keterlaluan. Dalam sekejap, api amarah dalam hati Yang Jen mulai membara. Dia sama sekali tidak mempedulikan kesepakatan bodoh itu. Dia hanya mempedulikan ibunya, yang ternyata masih hidup dan dipenjarakan seumur hidup. Xuan Tianzong sudah kembali menjadi sosok yang disegani oleh masyarakat. Namun bagaimana dengan Yang Jen? Apakah sang ahli alkimia masih bisa kembali disegani oleh orang-orang di sekitarnya? Ayah, mengapa ayah baru menceritakan hal ini padaku sekarang? Yang Jen menahan amarahnya dan bertanya perlahan-lahan. Karena mulai hari ini, kamu tidak lagi aman. Sebelum kamu pergi, kamu harus memahami sejarahmu sendiri. Ayah, apakah maksud ayah aku harus pergi dari tempat ini? Bukan. Sebelum kamu mati. Yang Batian mengulurkan jemarinya dan menunjuk keluar aula leluhur. Yang Jen baru menyadari bahwa hari sudah gelap, namun terlihat ada api mengamuk yang membakar halaman. Ada kebakaran di halaman. Baiklah. Sebuah kilat garang melintasi mata Yang Jen. Aku seharusnya dibakar hingga mati hari ini di kota Koyan, dan aku akan kembali lagi nanti saat kedua orang tuaku bertemu kembali. Bagaimana bisa dia tidak memahami rencana ayahnya itu? Setelah menyelesaikan perkataannya, Yang Jen berbalik untuk pergi, namun sebuah tangan besar menahan bahunya. Jenner, apakah kamu mau melakukan sesuatu sebelum kamu pergi? Ayah, apa maksud ayah? Yang Jen bergumam, menatap kedua mata ayahnya, yang menyala dengan sinar yang mematikan. Keluarga Wang? Sambil tersenyum, Yang Batian berkata, mengingat mereka berpikiran sangat picik, bahkan kota sekecil Kroyan pun merupakan harta berharga bagi mereka. Jika kita tidak diawasi seketat itu beberapa tahun terakhir ini, aku pasti sudah menghancurkan mereka sejak dulu. Apakah mereka juga orang-orang yang mendukung keluarga Wang? Yang Jen langsung teringat akan kemunculan 3 orang asing di arena. Benar, ketiga orang yang muncul hari ini sudah pasti datang untuk melaksanakan perintah Xuan Tianzong. Mereka mengetahui semua tentangmu, dan mereka tidak boleh meninggalkan tempat ini. Baiklah. Yang Jen berseru dengan penuh keberanian. Karena begitu, marilah kita pergi dan hadang mereka sebagai ayah dan anak. Keduanya saling menatap dan tersenyum, sebelum bergegas meninggalkan aula leluhur, mengabaikan jeritan-jeritan minta tolong di antara kobaran api. Bab 21, Permainan Kucing dan Tikus. Dalam kegelapan dengan cahaya bintang yang jarang-jarang, di jalanan menuju kota Moikan dalam kereta yang dipacu cepat, Tuan Mou dan rekan-rekannya sedang berada di kereta tersebut. Saudara belah diriku, apakah keadaannya seserius itu? Haruskah kita pergi sekarang? Wajah wanita berpakaian merah itu terlihat pucat. Walau dia menderita luka parah di pertarungan hari ini, jelas sekali kalau dia sudah memakan pil obat. Sekarang kondisinya sudah lebih baik, walau perjalanan kereta di jalan yang tidak rata ini masih membuatnya tidak nyaman. Serius sekali. Mata Tuan Mo menyipit. Aku tidak menyangka Yang Batian sudah mencapai alam laut dalam tingkat tinggi, dan Yang Jen bahkan lebih mirip iblis. Dia berada di pembuluh tali tingkat 9, tapi masih bisa melukaimu separah itu hanya dengan satu gerakan. Sudah pasti bocah itu melakukan kultivasi teknik praktik pangkat dunia bawah sekarang. Informasi yang kita terima salah semua. Salah? Pria berpakaian putih di sisi Tuan Mo berteriak karena terkejut. Benar. Tuan Mo melanjutkan. Ada banyak hal yang kalian tidak ketahui. Untuk berada di sisi baik Xuan Tianzong, Tuan kita menyiksa keluarga yang diam-diam selama bertahun-tahun. Yang Batian itu terlihat bodoh, tapi sebenarnya dia tahu persis apa yang sedang terjadi.
kita berhasil menjatuhkan Yang Jen 2 tahun yang lalu. Tapi Yang Batian sama sekali tidak turun tangan. Karena saat itu dia masih berada di alam laut dalam tingkat menengah. Tapi sekarang keadaannya sudah berubah. Berubah? Maksudmu karena sekarang dia sudah mencapai alam laut dalam tingkat tinggi? Dia akan datang untuk mencari kita? Ya. Tuan Mo mengangguk penuh keyakinan dan berkata, tidak apa-apa jika hanya Yang Batian saja, karena aku bisa mengatasinya sendiri. Tapi karena sekarang ada si iblis Yang Jen, kurasa bahkan jika kalian berdua bertarung mati-matian, kalian masih bukan tandingannya. Yang Jen selalu menjadi subjek penyiksaan kita, dan dia pulih mendadak, Tuan kita pasti akan bertindak saat dia mengetahui hal ini. Yang Batian tidak akan mungkin membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Walau begitu, kita seharusnya tidak perlu langsung angkat kaki dan naik kereta malam-malam seperti ini, bukan? Kamu ini kekanakan sekali. Tuan Mo memutar matanya. Julukan Yang Batian dulu adalah penggemar perkelahian. Dia tahu persis gerak-gerik pengawal. Kalau kita tidak pergi sekarang juga, kurasa kita tidak akan dapat lolos darinya. Mendadak, keretanya mulai melambat dan berhenti. Ada apa? Ketiga orang itu terlihat sangat terkejut. Tirai pintu pun dibuka, dan di bawah cahaya temaram bintang, mereka melihat satu sosok yang berdiri tepat di tengah jalan. Yang Jen, mereka bertiga tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa Yang Jen memanfaatkan kesempatan untuk bergerak perlahan, dan dia terlihat seperti sedang berada di bawah tekanan tinggi. Dia sedang mendorong tangannya pelan-pelan ke arah kereta. Menyebar! Mata Tuan Mo mendadak terbelalak dan segera berteriak. Kemudian, dia mengangkat si wanita berpakaian merah dan menerobos keluar dari atap kereta, dan si pria berpakaian putih tergesa-gesa mengikutinya. Boom! Suara itu mengiringi ledakan yang menyebabkan ketiga orang itu terhempas keluar. Kuda-kuda dan keretanya sudah hancur di ledakan. Daging dan darah turun dari langit seperti hujan, pemandangan yang membuat ketiganya terkejut. Seni bela diri macam apa yang memiliki kekuatan sebesar itu? Sial! Nyaris saja. Melihat ketiga targetnya kabur, si penyerang, Yang Jen, tidak kuasa menahan makiannya. Hahaha, bagus. Putraku ternyata memiliki teknik sehebat ini. Sekarang aku tidak terlalu khawatir walau aku harus membiarkanmu pergi. Tawa yang keras terdengar dari belakang Tuan Mo dan rekan-rekannya, dan ketiganya menoleh ke belakang untuk berhadapan dengan sosok besar berotot. Mereka terperangkap sekarang. Tuan Mo akhirnya memahami apa yang terjadi. Yang Jen dan Yang Batian sudah berhasil mengejar mereka, dan dari gerak-geriknya, pasangan ayah dan anak itu tidak akan meninggalkan mereka begitu saja. Memikirkan hal ini, Tuan Mo menatap ke arah kedua rekannya dan berbisik. Aku akan menangani Yang Batian, kalian berdua urus Yang Jen. Setelah membagikan instruksi, Tuan Mo bergerak dan berlari lurus ke arah Yang Batian. Namun di tengah jalan, dia berbalik dan menunduk untuk lari masuk ke semak-semak di sisi jalan. Hei, jangan kabur! Seru Yang Batian dengan nada kesal. Aku tinggalkan mereka padamu, Jenner. Aku harus mengejar orang itu. Yang Batian berlari dengan langkah kaki bak guntur. Sosoknya yang kekar bergerak menuju ke semak-semak secepat kilat. Adik perempuan, hadang dia sebentar. Aku harus pergi buang air. Aku akan segera kembali. Pria berpakaian putih itu tidak berani melawan Yang Jen terang-terangan, dan mengabaikan tatapan tidak percaya dari rekannya yang berpakaian merah. Pengecut itu berlari memasuki hutan di sisi lain jalan. Takak laki-laki, kamu! Wanita berpakaian merah itu benar-benar ketakutan sambil menatap tidak percaya ke arah pria berpakaian putih itu kabur. Dia menatap Yang Jen, yang sudah semakin mendekat, dan tepat saat dia nyaris berhasil masuk ke dalam hutan, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Nona, mau kemana? Suara yang samar itu berdering dalam telinganya. Wanita itu terkejut dan berbalik dengan cepat, dan bertatapan dengan Yang Jen, yang berdiri tepat di hadapannya. Wanita itu lumpuh karena ngeri. Aku... Tubuh wanita itu gemetar saat bertatapan dengan mata Yang Jen yang kejam dan menawan. Dia melangkah mundur setapak demi setapak, dan menjatuhkan diri dalam posisi berlutut. Kumohon, Tuan Yang Jen, jangan bunuh saya. Saya akan menjadi budak dan pelayan Anda. Selama Anda mengampuniku, saya akan menuruti semua keinginan Anda. Rasa takut sudah menguasai wanita ini sepenuhnya, dan sekarang dia bahkan membuang harga dirinya. Semua keinginanku? Alis Yang Jen terangkat dan tangannya mulai mengusap dagunya sambil berpikir. Wanita itu berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik, dan segera bersikap centil. Tuan, selama Anda menginginkan saya akan menjadi wanita Anda selamanya. Dia mengatur pakaiannya untuk sedikit memperlihatkan bahunya, merayu Yang Jen. Budak? Bibir Yang Jen berkedut dan tangannya terulur ke arah kepala wanita itu. Maaf saja, aku tidak butuh budak. Wanita itu hanya mengeluarkan seruan yang teredam saat dijatuhkan ke tanah. Dia bahkan belum sempat merespon jawaban Yang Jen.
Permainan kucing dan tikus. Ini menarik. Yang Jen mengalihkan perhatiannya dari wanita yang terkapar di bawah itu. Matanya mengamati semak-semak yang gelap, senyuman tipis mulai terbentuk di bibirnya, dan Yang Jen berjalan lurus memasuki hutan. Sementara itu, si pria berpakaian putih berjalan menyusuri hutan tanpa memperdulikan keeleganannya. Napas vital bergulung di antara kedua kakinya, dan pria itu dengan cepat melewati barisan pohon yang tinggi. Bertarung? Enak saja. Menurut senior Mo, kemungkinan besar Yang Jen telah melakukan kultivasi teknik praktik pangkat dunia bawah. Walau pria berpakaian putih ini tidak paham bagaimana Yang Jen bisa mendapatkan teknik-teknik kultivasi ini, dia sadar bahwa dia sendiri hanya mampu menggunakan teknik praktik pangkat manusia tingkat tinggi. Walau dia dan Yang Jen sama-sama telah mencapai alam pembuluh tali tingkat 9, pria itu tahu kalau dia sama sekali tidak berdaya di hadapan Yang Jen tanpa kemampuan seni bela diri yang hebat, yang tidak dimiliki oleh pria berpakaian putih itu. Seharusnya sekarang sudah aman. Si pria berpakaian putih sudah tidak tahu lagi berapa jauh dia berjalan memasuki hutan. Dia hanya tahu kalau sekarang dia pasti sudah berada di jantung hutan itu, dan keberadaannya pasti sulit ditemukan. Sambil memikirkan hal itu, dia mengeluarkan sebutir pil dan mendongakkan kepalanya. Tepat saat pria itu hendak menarik pil napas vital untuk mengembalikan napas vital di dalam tubuhnya, mendadak dia menangkap sepasang mata yang jernih menatapnya dari balik kanopi pohon. Yang Jen, pria berpakaian putih itu langsung membeku, nyaris mati ketakutan saat menyadari keberadaan Yang Jen tepat di atas kepalanya. Bagaimana bisa Yang Jen bergerak secepat itu? Bahkan sebelum pikirannya itu selesai, si pria berpakaian putih meloncat untuk kabur. Dia baru bergerak 2 langkah saat menyadari bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak. Karena ada sepasang tangan raksasa yang berpendar dengan cahaya biru yang pekat, yang menahannya di tempat. Bab 22, pertama kali di kota Moikan. Tangan penangkap naga. Pria berpakaian putih itu langsung memutar otaknya. Saudari bela dirinya telah terluka parah akibat teknik ini, dan sekarang giliran dia sendiri yang terperangkap oleh teknik tangan penangkap naga. Dengan seluruh sisa tenaganya, si pria berpakaian putih berusaha memindahkan napas vital dalam tubuhnya dan membentuk lapisan bercahaya seperti tameng di sekeliling tubuhnya. Dia tahu betapa kuatnya teknik tangan penangkap naga milik Yang Jen, jadi dia tidak berani bersikap arogan. Mari kita bermain bersama. Seseorang berbicara dengan dingin dari belakangnya, dan pria berbaju putih itu merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Aku akan menghitung sampai 3 dan pada hitungan ketiga, aku akan memeras. Jika kamu tahan, aku akan melepaskanmu. Benarkah? 3. Tanpa repot menjawab, Yang Jen langsung menyebutkan 3. Pria berpakaian putih itu terkejut. Tubuhnya mengejang sekali, tubuhnya terjatuh lunglai setelah memuntahkan darah. Yang Jen menggelengkan kepalanya dengan sedih sambil menatap tubuh pria berpakaian putih yang sudah tidak bernyawa itu. Orang bodoh memang sulit berubah. Membunuh 2 orang secara berturut-turut merupakan hal kecil bagi Yang Jen. Dia menunduk dan memeriksa pinggang pria berpakaian putih itu sebentar, sebelum akhirnya menemukan sebuah kepingan paisa, keping tanda pengenal yang digantung di pinggang. Ini milik sekte inti merah. Yang Jen memeriksa 3 nama sekte yang tertera pada kepingan paisa itu, dan mulai tersenyum meremehkan. Benar saja, dia bahkan belum pernah mendengar tentang sekte ini. Di kehidupan sebelumnya, sebagai sang ahli alkimia, dia bergaul dengan banyak sekte terkenal, dan dia hanya mendengar nama Xuan Tianzong sesekali saja. Sepertinya sekte inti merah ini hanyalah sekte kecil yang tidak memiliki pengaruh. Ternyata hanya sekte kecil. Tidak butuh waktu lama untuk menanganinya. Yang Jen bergumam pada dirinya sendiri. Sambil berkata demikian, napas vital mulai terlihat berkumpul pada telapak tangannya dan mengubah tangannya menjadi cakar. Yang Jen segera menghancurkan keping tanda pengenal itu. Sementara tubuh pria berpakaian putih itu diabaikan saja olehnya. Mayat itu pasti sudah habis dimakan oleh hewan-hewan buas di hutan sebelum fajar menyingsing. Pemuda itu mendadak teringat ayahnya yang pergi mengejar si pria berjubah kelabu, dan belum kembali hingga sekarang. Yang Jen memutuskan untuk bergegas dan berbalik ke arah jalanan tadi. Namun sesampainya di sana, dia melihat bahwa Yang Baitan sama sekali tidak membutuhkan bantuannya. Pertarungan itu telah berakhir. Walau pakaian ayahnya kini terlihat compang-camping, jelas sekali kalau Yang Baitan juga berhasil membunuh pria berjubah kelabu itu. Sekarang waktunya untuk pergi. Yang Jen dan Yang Batian saling memandang dalam diam, sama-sama kehilangan kata-kata. Sebenarnya, Yang Jen memang sudah berencana untuk meninggalkan kota Kroyan sejak lama, karena merasa bahwa dirinya tidak memiliki tempat di kota kecil itu. Namun kini saat harinya tiba, pemuda itu mulai ragu. Perasaan ini, bahkan setelah 2 tahun berlalu, perasaan ini masih ada. Keduanya berjalan pulang dalam diam, sampai akhirnya bayangan kota Kroyan kembali terlihat di depan mata Yang Jen. Kota kecil itu tampak lebih ramai daripada saat mereka pergi tadi. Ini karena kebakaran di rumah keluarga yang semakin membara, seluruh kota Kroyan tampak bersinar dalam cahaya kemerahan.
Besok pagi, akan tersebar berita bahwa kamu meninggal dalam kebakaran karena terlalu mabuk. Yang Batian mendesah, lalu menggelengkan kepalanya dengan perasaan yang campur aduk. Dia merasa sangat tidak berdaya. Untuk memastikan keselamatan putranya, Yang Batian harus mengumumkan bahwa Yang Jen terbakar hidup-hidup dan memastikan putranya tidak kembali lagi ke kota ini. Namun, musuh mereka terlalu kuat dan Yang Batian tidak memiliki pilihan lain. Ayah tidak perlu khawatir, aku akan baik-baik saja. Yang Jen menepuk bahu Yang Batian dengan lembut, namun dia juga mulai merasa sedikit kesepian. Yang Jen sudah tinggal di rumah ini selama 2 tahun, dan hal itu sudah merupakan sesuatu yang mewah untuknya, mengingat dia tidak boleh menunjukkan wajahnya di depan umum. Jika ada yang melihatnya, rencana ini bisa gagal. Baiklah, aku sudah memberikan Cayun uang yang cukup untuk makanan dan minumanmu selama 1,5 tahun. Hidup mengembara berbeda sekali dengan kehidupan di rumah. Kalau kamu tidak memiliki uang, kamu tidak akan dapat melakukan apa-apa. Sebaiknya kamu mulai memikirkan tanggung jawabmu sebagai seorang pria. Cayun, dia ikut denganku. Yang Jen terkejut mendengarnya. Dia mengira kalau dia akan pergi sendirian. Dia gadis yang baik. Dia juga sudah tumbuh bersamamu sejak kecil. Aku bisa hidup tenang jika dia berada di sisimu. Yang Batian menepuk-nepuk bahu Yang Jen dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang Jen menatap sosok ayahnya yang perlahan-lahan berjalan pergi. Pemuda itu merasa bahwa sosok kekar Yang Baitan mendadak terlihat lebih tua. Sialan, aku jadi menangis. Yang Jen mengumpat sambil tertawa, menghapus air mata dari ujung matanya, lalu berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kota Moikan berjarak sekitar 1.300 km dari kota Kroyen, dan merupakan satu-satunya kota di radius 2.000 km. Kota itu sangat berbeda dari kota Kroyen yang kecil. Kota Moikan begitu besar, rasanya kota ini dapat memuat 20 kota Kroyen. Kota Moikan memiliki masyarakat yang beragam. Selain ada banyak keluarga praktisi kultivasi yang tinggal di sini, kota ini juga merupakan kota dagang terbesar. Bahkan murid-murid dari desa terdekat sering datang ke kota itu untuk melakukan bada. Tuan muda, bukankah sebaiknya kita mencari penginapan untuk beristirahat? Sambil mendekap bungkusan dalam tangannya, Cayun menatap berkeliling kota dengan tatapan penasaran. Ini adalah kali pertama bagi gadis itu memasuki sebuah kota, dan semua yang ada di kota ini memang terlihat lebih ramai dan indah. Ada banyak praktisi kultivasi yang berjalan-jalan sambil membawa senjata-senjata mereka. Akhirnya, setelah sekitar 2 minggu berlalu, mereka tiba di kota ini. Penginapan? Yang Jen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, tinggal di penginapan itu hanyalah solusi sementara. Kemungkinan besar kita harus tinggal di kota Moikan agak lama. Sebaiknya kita membeli sebuah rumah. Apakah kita benar-benar harus membeli sebuah rumah? Kata-kata Yang Jen mengejutkan Cayun, yang sekarang menatap bungkusan kecil di tangannya dengan khawatir. Perjalanan mereka berakhir dalam waktu lebih dari 1/2 bulan. Uang yang diberikan oleh ayah Yang Jen juga sudah mulai habis. Kalaupun mereka ingin membeli sebuah rumah di kota Juyu, harganya pasti mahal sekali. Ekspresi cemas Cayun membuat Yang Jen terkekeh, namun dia tidak berkomentar sama sekali. Sebenarnya, Yang Jen juga tidak harus membeli rumah di kota itu, namun dia ingin menyingkirkan Ciwan Yuanmen sebelum meninggalkan kota ini. Jika berita kematiannya mencapai telinga Ciwan Yuanmen, dia pasti akan mengalihkan targetnya ke orang lain, dan monster sepertinya ini harus segera ditundukkan. Setelah berjalan-jalan mengelilingi kota Moikan, Yang Jen akhirnya memanggil seorang pria kurus yang terlihat lemah dan sakit-sakitan. Kakak, saya ingin bertanya, jika aku ingin membeli rumah di kota ini, apa saja yang harus kulakukan? Pria kurus kering itu terlihat tidak senang karena dihadang mendadak oleh Yang Jen. Namun, ketika pria itu mendengar apa yang ditanyakan Yang Jen, dia langsung terlihat bersemangat. Kak, apakah kamu tertarik membeli rumah? Pria itu menatap Cayun dengan mata berapi-api, terutama pada bungkusan yang didekap gadis itu. Dia terlihat seperti serigala kelaparan yang mengintai mangsanya. Ya, sebenarnya aku juga orang baru di kota ini, jadi tolong berikan aku sedikit nasihat. Yang Jen mengangguk dan mengeluarkan sepotong perak yang sudah patah dan menyerahkannya pada pria itu. Oh, kamu terlalu murah hati. Pria itu semakin antusias saat mengetahui kemurahan hati Yang Jen. Dia segera meraih uangnya, lalu menunjuk ke arah sebuah gang di dekatnya. Lihat gang itu? Ikuti saja dan jalan lurus ke depan. Ada sebuah jalan di ujung gang ini. Pergi ke kiri, dan kamu akan sampai. Setelah pria itu selesai berbicara, dia buru-buru mengucapkan selamat tinggal dan pergi seolah-olah terlambat menghadiri urusan penting. Baru setelah pria itu pergi, Cayun menatap Yang Jen dengan sorot mata penuh kecurigaan. Tuan muda, apakah yang dia katakan benar? Kenapa aku sama sekali tidak dapat melihat jalan di ujung gang ini? Siapa tahu benar? Yang Jen mengangkat bahunya. Ayo kita pergi dan periksa dulu. Ketika mereka menjejakkan kaki ke gang itu, suara-suara ramai kota mendadak teredam.
Gang itu sangat sunyi, dan membuat Cayun memeluk bungkusannya sedikit lebih erat lagi. Bab 23, Beruang Junior. Benar saja, ujung gang itu sama sekali bukan jalan keluar, tapi jalan buntu. Oh, Tuan Muda, kami tertipu dan membiarkan orang itu mendapatkan uang secara cuma-cuma. Melihat gang buntu itu, Cayun menghentakkan kakinya dengan marah. Di masa lalu, ketika Cayun tinggal di kediaman yang, Cayun tidak perlu khawatir tentang uang. Tetapi sekarang, Cayun merasa sedih dengan setiap sen yang terbuang. Benarkah? Sudut mulut yang Jen terangkat. Lihat di belakangmu. Di belakang, Cayun tidak tahu mengapa yang Jen begitu tenang. Ketika Cayun melihat ke belakang, matanya melebar seketika. Cayun melihat 3 pria kekar muncul dari gang di belakang mereka. Di belakang ketiga sosok yang menakjubkan itu adalah pria yang telah memberi mereka arahan sebelumnya. Saat itu, keempat orang ini melihat Yang Jen dan Cayun dengan niat buruk. Jong, 2 orang ini ingin membeli rumah di kota Moekan, jadi pasti ada banyak uang di dalam bungkusan itu. Orang yang baru saja memberi mereka petunjuk menunjuk ke bungkusan di tangan Cayun, tertawa. Bagaimana mungkin Cayun tidak mengerti apa yang terjadi ketika Cayun menyaksikan peristiwa ini? Namun, mereka sekarang terjebak di gang kecil ini tanpa jalan keluar. Jadi Cayun segera mengencangkan pegangannya pada bungkusan di tangannya. Cayun melihat pria besar bernama Jong melangkah maju dan menunjuk dengan tongkat besar di tangannya. Nona, jika kamu memiliki akal sehat, serahkan bungkusan di tanganmu. Kalau tidak, aku, Jong, adalah orang yang tidak membeda-bedakan ketika sedang bertarung. Jika aku melukaimu, maka... Sebelum Jong selesai berbicara, pria besar itu melihat sesuatu melintas melewatinya. Yang Jen sudah berada di dekatnya. Kecepatan yang luar biasa. Pria besar itu tertegun sejenak, sebelum kemudian mengangkat tongkat kayu di tangannya dan mengayunkannya ke bawah. Bu! Yang Jen menangkap tongkat kayu, sudut mulutnya terangkat, Yang Jen tersenyum. Kamu bahkan tidak tahu kekuatan mangsa yang ingin kamu rampok, tapi kamu berani menyerang dengan santai. Kamu sama sekali tidak profesional. Jong tidak menyangka meski Yang Jen begitu muda namun Yang Jen begitu kuat. Yang Jen mungkin di atas level pembuluh tali ke-6. Jong akan bertemu dengan lawan yang sulit. Mundur. Jong memikirkan hal ini dan baru saja akan berlari ketika Jong sadar bahwa tangannya telah ditangkap oleh Yang Jen. Dihadapkan dengan kekuatan yang tak terukur, Jong hanya bisa meratap saat Jong terjepit ke tanah. Dalam sekejap, 3 orang lainnya yang belum bergerak tercengang dan kemudian tidak peduli dengan keselamatan Jong. Mereka melompat keluar dari gang seperti burung yang ketakutan. Bajingan! Dasar kalian pengecut! Melihat 3 orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa, kakak Jong menggeram dan mengutuk dengan keras. Bu! Sebuah tamparan mengenai kepalanya. Sial! Bukankah kamu juga pengecut? Mengapa pria yang sangat baik sepertimu melakukan hal tercela seperti itu? Dimarahi oleh Yang Jen, pria besar itu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku tidak akan menyiksamu. Bawa aku untuk membeli rumah, atau aku akan menghancurkanmu. Yang Jen melihat bahwa pria itu tampak cukup jujur, jadi Yang Jen tidak menggunakan tindakan khusus apapun dan membiarkannya pergi dengan cepat. Alasan utamanya adalah Yang Jen tahu bahwa orang ini tidak memiliki napas vital sama sekali. Jelas, Jong hanya orang biasa yang tidak berkultivasi. Pandu jalannya. Melihat pria besar itu berdiri diam dengan ekspresi sedih, Yang Jen menendangnya lagi dan dengan enggan Jong memandu jalan. Pilihan yang tepat meminta seseorang untuk menjadi pemandu jalan. Setelah melewati beberapa jalan yang bising, mereka akhirnya sampai di tempat yang bertanggung jawab untuk menjual rumah di kota. Namun, di kota seramai kota Moekan, tidak banyak rumah kosong, dan lokasi kota Moekan juga relatif terpencil. Setelah membandingkan sebentar, Yang Jen membuat pilihannya. Terletak di tenggara kota Juyu, ada 2 rumah, di depan dan belakang. Jauh dari pusat kota yang ramai, tetapi meskipun demikian, harganya 30.000 tael perak. Begitu 30.000 tael perak habis, bungkusan di tangan Cayun langsung kosong. Bersama dengan uang kertas perak dan pecahan perak, ada kurang dari 100 tael perak yang tersisa. Mereka miskin sekarang, benar-benar miskin. Dengan uang sebanyak itu, jika mereka membeli beberapa perabot lagi, mereka bahkan tidak akan punya cukup uang untuk makan. Tuan muda, apa yang akan kita lakukan di masa depan? Cayun melihat ke tempat di mana rumah itu dijual dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya. Baru saja, ada sebuah rumah dengan harganya hanya 25.000 tael. Dia ingin memilih rumah itu, tapi Yang Jen bersikeras memilih yang ini. Ketika ada keinginan, pasti ada jalan. Ada aku di sini. Apakah kamu pikir aku akan memperlakukan kamu dengan buruk? Melihat keengganan Cayun, Yang Jen tersenyum dan menyentuh kepala Cayun. Tidak. Cayun cemberut sebagai protes.
Aku khawatir jika aku memperlakukanmu dengan buruk, jadi bagaimana kalau aku keliling kota besok untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan pekerjaan? Tidak. Sambil menggelengkan kepalanya, Yang Jen menjawab. Aku ingin menghasilkan uang, jadi tentu saja akan ada jumlah uang yang tidak ada habisnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Saat dia berbicara, dia menoleh dan melihat Beruang Junior, sebuah panggilan untuk Jong. Beruang Junior memang orang yang jujur. Yang Jen telah menyuruhnya menunggu di luar dan dia benar-benar melakukannya. Beruang Junior, kemari. Yang Jen melambai pada Beruang Junior dan memanggilnya. Saudaraku, kamu harus bisa memaafkan orang lain. Kita bisa bertemu secara damai di masa depan. Kita sudah bertarung, dan aku juga telah memimpin jalan untukmu. Mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Yang Jen dengan ekspresi serius, keseriusan Beruang Junior serta tampilannya yang sederhana dan jujur hampir membuat Yang Jen tertawa. Jangan khawatir, tidak ada lagi yang kuinginkan. Yang Jen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Karena kamu berasal dari kota ini, kamu pasti sudah familiar dengan urusan kota. Izinkan aku menanyakan satu pertanyaan terakhir. Berapa tarif ahli alkimia di kota ini? Begitu kata-kata ini keluar, mata Beruang Junior melebar. Cai-yun juga melakukannya, karena Cai-yun tidak tahu bahwa Yang Jen tahu alkimia. Apakah kamu seorang ahli alkimia? Yang Jen tidak menjawab, hanya mengangguk. Tuan, tolong! Apa yang tidak diharapkan oleh Yang Jen bahwa Beruang Junior tidak hanya mengubah cara dia berbicara kepada Yang Jen, tetapi juga berlutut. Orang-orang datang dan pergi di jalan. Mereka dengan cepat membantu Beruang Junior untuk bangkit. Setelah bertanya kepadanya, Yang Jen menyadari bahwa Beruang Junior sama sekali bukan bajingan lokal di kota. Mengenai perampokan yang terjadi tadi, Beruang Junior tidak memiliki kuasa apapun atas itu. Ternyata Beruang Junior memiliki seorang adik perempuan bernama Saudari Beruang. Beberapa waktu yang lalu, Saudari Beruang pergi ke gunung untuk memetik sayuran liar, tetapi Saudari Beruang tidak sengaja memakan makanan beracun. Banyak dokter yang tidak dapat merawatnya. Hanya ahli alkimia yang bisa, tapi Beruang Junior tidak memiliki cukup uang untuk memanggil ahli alkimia. Kakak, adik perempuanku adalah satu-satunya keluargaku. Tolong selamatkan dia. Jika kamu menyelamatkan adik perempuanku, kamu akan menjadi pahlawanku. Dan aku akan membalasmu. Beruang Junior menggenggam erat lengan Yang Jen, seolah takut Yang Jen akan kabur. Mata Beruang Junior berlinang air mata. Kenapa pria besar sepertimu bertingkah seperti wanita? Bawa aku menemuinya. Tindakan Yang Jen bukanlah karena kebaikan hatinya, karena Yang Jen benar-benar berpikir bahwa Beruang Junior adalah orang yang baik. Jika Yang Jen tinggal di kota Moikan di masa depan, dia pasti akan meminta bantuan Beruang Junior. Mendengar kalimat ini, Beruang Junior hampir berlutut lagi. Setelah dihentikan oleh tatapan Yang Jen, Beruang Junior buru-buru memimpin jalan. Beruang Junior sama sekali tidak berani memperlambat mereka, tapi yang tidak diduga oleh Yang Jen adalah rumah Beruang Junior tidak jauh dari rumah yang baru dibelinya, sehingga mereka bisa disebut tetangga. Namun, ketika Yang Jen memasuki rumah Beruang Junior, Yang Jen menyadari bahwa ada kesenjangan yang sangat besar di antara mereka, karena rumah sederhana ini, meskipun rapi, bahkan tidak memiliki perabotan sederhana, dan jelas tercermin bahwa Beruang Junior orang yang tidak mampu. Tidak heran Beruang Junior tidak mampu menyewa ahli alkimia. Bab 24, Pabrik Pemurnian Bersaudara. Memasuki ruangan, Yang Jen semakin yakin akan satu hal. Mereka miskin. Hanya ada satu tempat tidur di kamar, selain itu, tidak ada apa-apa. Ada seorang wanita pucat berbaring di tempat tidur. Seseorang harus mengakui bahwa pencipta segala sesuatu benar-benar menakjubkan. Melihat penampilan Beruang Junior, sangat tidak mungkin untuk mengaitkan wanita ini dengannya. Beruang Junior memiliki punggung dan pinggang yang panjang. Beruang Junior memiliki wajah yang tajam. Tetapi Saudari Beruang benar-benar cantik. Jika bukan karena alis tajam yang membuatnya tampak sedang kesal, Saudari Beruang pasti akan lebih cantik, cukup cantik untuk bersaing dengan Cai-yun. Di bawah tatapan penuh harap Beruang Junior dan tatapan penuh pertanyaan Cai-yun, Yang Jen membuka kelopak mata Saudari Beruang. Racun itu telah menyerang 5 organ internalnya, dan hal ini perlu ditangani dengan menggunakan pil Sanser. Itu saja. Melihat Yang Jen hanya membuka kelopak mata adiknya dan sudah sampai pada kesimpulan, Beruang Junior mengira Yang Jen hanya membual. Apalagi? Yang Jen bertanya sebagai balasannya. Apakah kamu tidak perlu memeriksa denyut nadinya? Aku seorang ahli alkimia, bukan dokter. Ya, aku salah bicara. Beruang Junior dengan cepat meminta maaf. Pil Sanser ini, kapan kamu memurnikan itu? Kakak tertua? Apakah aku mengatakan aku akan memurnikan pil itu? Hah? Kamu? Keluar! Yang Jen dengan tidak sabar memutar matanya. Aku tidak mengatakan bahwa kamu harus meminumnya untuk detoksifikasi. Begitu Yang Chan mengatakan ini, Cai-yun segera mengerti apa yang Yang Chan maksud.
Bagaimanapun, Cai-Yun tahu bahwa Yang Chan sudah berada di level pembuluh tali ke-9 sehingga Yang Chan bisa menggunakan napas vital untuk melarutkan racun, tetapi melakukan itu akan menghabiskan vitalitasnya sendiri. Namun, Yang Chen sudah membuat keputusan dan Cai-Yun tidak akan menghentikannya. Cai-Yun menarik beruang junior keluar dari ruangan. Ketika tidak ada orang di ruangan itu, saat itulah Yang Chen memegang tangan saudari beruang dengan tangannya sendiri. Serangan napas vital melonjak ke tubuh saudari beruang sebelum kemudian lenyap. Racun jahat ini tidak dapat melawan napas vital yang begitu kuat. Wajah saudari beruang perlahan berubah kemerahan, dan dadanya naik turun dengan hebat. Ah! Tubuhnya mengejang sekali dan saudari beruang menyemburkan darah hitam. Mendengar gerakan di dalam ruangan, pintu diketuk dengan keras, kemudian beruang junior merangsek masuk. Ketika beruang junior melihat saudari beruang telah membuka matanya, beruang junior terkejut dan dengan cepat bergegas masuk dan memeluknya. Saudari beruang, kamu bangun, kamu akhirnya bangun. Kamu membuatku takut setengah mati. Beruang junior memeluk saudari beruang dengan penuh semangat, dia bahkan mengabaikan Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar ruangan. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Cai-Yun tahu bahwa sulit menggunakan level pembuluh tali ke-9 untuk melarutkan racun bagi orang lain. Melihat Yang Chen meninggalkan ruangan, Cai-Yun bergegas menyambutnya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Jika itu orang biasa, kekuatan fisik mereka akan sangat terkuras, tetapi Yang Chen dikultivasikan dengan panduan Raja Manusia, dan Yang Chen hanya menggunakan sedikit napas vital. Ayo pergi dan lihat rumah kita. Berpikir bahwa beruang junior tidak akan keluar untuk sementara waktu, Yang Chen dan Cai-Yun baru saja akan pergi, tetapi siapa yang mengira bahwa suara beruang junior tiba-tiba terdengar di belakangnya. Tuan! Berbalik, mereka melihat beruang junior berlutut langsung di pintu. Kakak, mulai sekarang, kamu akan menjadi bagian dari keluargaku sebagai saudaraku, dan aku akan mengikutimu di masa depan. Selama kakak menginginkannya, aku akan mendaki gunung dan menyeberang neraka untukmu. Jika aku, beruang junior, tidak mematuhimu dan sedikit menunjukkan wajah cemberutku, maka anggap aku sebagai pengecut. Yang Chen agak jengkel. Mengapa beruang junior masih terdengar seperti penjahat? Yang Chen tak mampu mengekang semangat beruang junior. Ketika beruang junior mengetahui bahwa rumah yang dibeli Yang Chen tidak jauh dari rumahnya, beruang junior menawarkan diri untuk membantu. Dia adalah pembantu yang baik, mengepel lantai, dan mencuci rumah. Dengan bantuannya, semua pekerjaan rumah dilakukan sebelum matahari terbenam. Lebih penting lagi, Yang Chen mengetahui tentang tarif ahli alkimia Kota Moikan dari beruang junior. Pil obat dijual dengan harga pasar, dan secara total, ada 5 peluang untuk menyempurnakan harga pil obat pesanan khusus. Ini berbeda dengan ruang kerja keluarga yang di Kota Kroyen. Lagi pula, Kota Moikan adalah kota besar, ada banyak ahli alkimia. Dengan harga 7 kali lipat, seseorang mungkin tidak akan mendapatkan banyak pelanggan. Tetapi karena lokasinya yang terpencil, jika Yang Chen membuka toko di sini, ini jelas tidak akan berhasil. Tidak ada yang akan datang, jadi dia memutuskan untuk mengatur harganya menjadi 4 kali lipat. Namun demikian, bagaimana dia harus mempromosikan bisnisnya? Bahkan jika harganya 4 kali lipat, tidak ada yang akan datang jika tidak ada yang mengetahuinya. Tapi masalah yang menyebabkan sakit kepala ini juga ditangani oleh beruang junior. Dia dengan berani mengatakan untuk menyerahkan masalah itu padanya, dan hanya menyuruh Yang Chen untuk menunggu di rumah besok. Pasti akan ada orang yang mengetuk pintunya. Yang Chen tidak tahu metode apa yang akan digunakan beruang junior, tetapi langit telah gelap dan Yang Chen tidak ingin memikirkan hal-hal ini lagi. Dia masuk ke dalam mode kultivasi lagi. Di kehidupan ini, alkimia hanya sekunder. Setelah mengalami apa yang terjadi di Kota Kroyen, Yang Chen menjadi semakin sadar bahwa kekuatan adalah yang terpenting. Hanya dengan terus meningkatkan kekuatannya secara bertahap dia bisa menjadi raja. Bagaimanapun, dia masih memiliki seorang ibu yang dipenjara. Memikirkannya saja sudah membuatnya malu. Keesokan paginya, Yang Chen baru saja bangun dari kultivasi ketika dia mulai mendengar suara ding-dong dari luar. 2 rumah di depan dan di belakang rumah Yang Chen seharusnya menjadi toko, tetapi karena letaknya yang terpencil, sekarang kosong. Mendengar suara itu, Yang Chen bergegas keluar dari halaman belakang, wajahnya tidak senang. Ada apa ini? Apakah rumah yang baru saja dibelinya akan dibongkar? Membuka pintu toko aslinya, Yang Chen tidak menyangka akan melihat sosok kekar beruang junior tergantung di pintu. Beruang junior, apa yang kamu lakukan? Melihat beruang junior tergantung di atap, Yang Chen harus bertanya. Kakak, ayo keluar. Ayo, datang dan lihat. Apakah kamu puas dengan ini? Melihat Yang Chen, beruang junior dengan cepat memanggilnya. Yang Chen berjalan keluar dari pintu, melihat ke atas, dan tercengang. Karena Yang Chen melihat plakat kasar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu kasar.
karena plakat itu masih memiliki warna aslinya. Plakat itu belum dicat dan bahkan belum dipangkas di sisi-sisinya. Sepertinya dibuat dalam semalam. Semua ini tidak bisa dibandingkan dengan kata-kata di atasnya. Pabrik pemurnian bersaudara. Pabrik pemurnian bersaudara. Yang Jen hampir jatuh. Wow! Meskipun dia memiliki 2 pengalaman seumur hidup, ini adalah pertama kalinya dia melihat nama yang begitu agung. Dengan bam, plakat digantung, dan beruang junior melompat turun. Kakak, aku membuatnya dalam semalam. Lihatlah. Apakah kamu suka? Beruang junior memandang Yang Jen dengan bangga sambil tersenyum. Melihat mata merah beruang junior, Yang Jen terdiam untuk waktu yang lama, dan butuh waktu lama untuk mengeluarkan 2 kata dari mulutnya. Tentu saja. Setelah mengucapkan 2 kata ini, Yang Jen menundukkan kepalanya dan langsung kembali ke halaman belakang. Melihat ini, beruang junior buru-buru mengikuti. Tuan muda, apa yang kamu cari? Melihat Yang Jen mencari di halaman, Cayun bertanya tanpa sadar. Sebuah kapak. Yang Jen menjawab dengan sungguh-sungguh. Tidak ada cukup kayu bakar di dapur. Aku akan memotong plakat itu dan membakarnya. Hei, tuan muda. Melihat Yang Jen akan menjadi gila, Cayun buru-buru melangkah maju untuk menenangkannya. Lupakan saja, tuan muda. Plakat itu dibuat dengan upaya telaten beruang junior dalam semalam. Biarkan saja. Sebenarnya, Cayun tidak begitu mengandalkan Yang Jen dalam membuat pil. Cayun berpikir bahwa dia hanya mengatakan apa yang ada di pikiran Yang Jen saja, jadi mereka mungkin juga akan menggantung plakat itu jika tidak ada yang akan datang. Dibiarkan di sana, tapi nama ini terlalu konyol. Siapa yang akan datang kepadaku untuk alkimia dengan plakat seperti ini? Tidak apa-apa, tuan muda, aku pikir itu cukup bagus. Melihat Yang Jen tidak menyerah, Cayun meyakinkannya lagi. Namun, jika dia tahu bahwa Yang Jen benar-benar tertarik untuk melakukan alkimia, dia mungkin akan berubah pikiran. Bab 25, Murong Ho. Cayun akhirnya berhasil menghentikan Yang Jen setelah banyak usaha. Setelah mereka sarapan, Cayun awalnya ingin keluar untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan penghasilan, tetapi siapa yang mengira bahwa Yang Jen benar-benar ingin membuat pil? Dibiarkan tanpa pilihan, Cayun harus menemaninya keluar dan membeli perapian pil. Untungnya, perapian pil tidak mahal, tetapi setelah tiba-tiba membeli barang itu, mereka berdua sekarang memiliki kurang dari 10 telprak. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengubah pendapatnya tentang Yang Jen. Ketika mereka kembali dengan perapian pil, seorang pelanggan datang ke pintu. Beruang junior yang menghilang setelah menggantung plakat di pagi hari, entah bagaimana mendapatkan pelanggan melalui metode yang tidak diketahui. Selain itu, meskipun beruang junior tidak terlalu fasih berbicara, beruang junior berhasil terus mengobrol dan membuat pelanggan menunggu dengan sabar di luar pintu. Tiba-tiba, beruang junior melihat Yang Jen kembali dan berteriak. Yang Jen, cepatlah. Ada pelanggan di sini. Suaranya yang seperti banteng bergema hingga ke ujung jalan. Meskipun tidak banyak pejalan kaki di sepanjang jalan, mereka semua tertarik dengan suara beruang junior. Pelanggan? Pelanggan apa? Apakah seseorang melakukan bisnis di sini? Orang-orang ini penasaran, jadi mereka datang untuk melihat apa yang terjadi. Memegang perapian pil di tangannya, Yang Jen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Bisnis pertama Yang Jen dalam hidup ini. Meskipun alkimia seperti makanan untuknya, namun Yang Jen tetap bersemangat untuk memulai bisnis pertamanya sejak Yang Jen terlahir kembali. Apakah kamu ingin pil? Mengabaikan keringat di dahinya, Yang Jen meletakkan kompor pil di tanah dengan keras dan bertanya dengan ramah. Ya. Melihat penampilan Yang Jen kali ini, pengunjung tersebut sempat ragu karena perapian pil yang baru dibeli dan plakat baru itu. Tempat ini tampak kumuh. Saudaraku, jangan khawatir, alkimia adalah hal normal untuk Yang Jen. Ini adalah perapian pil ke-10 yang dia gunakan. Yang Jen sangat berpengalaman. Jika terjadi kesalahan, aku, beruang junior, akan menanggung biayanya. Melihat para tamu ragu-ragu, beruang junior segera menggunakan teknik penjualan miliknya, dan ketika Yang Jen mendengar ini, Yang Jen memandang beruang junior dengan hormat. Betapa pintarnya. Jika idiot ini bisa mengatakan sesuatu seperti ini, apakah dia benar-benar sebodoh kelihatannya? Benarkah? Pengunjung itu melihat sekeliling dengan curiga. Tentu saja. Yang Jen segera mengangguk dengan sungguh-sungguh. Aku berada di tempat lain sebelumnya, jadi kamu belum pernah mendengar tentang ini. Namanya Pabrik Pemurnian Bersaudara. Nama ini sangat terkenal di dunia luar, dan hanya perlu 4 kali untuk membuat pil alkimia di sini. Tidak ada biaya penanganan, jika aku gagal 4 kali, kamu akan diberi kompensasi 2 kali lipat. Jika Yang Jen dikejutkan oleh beruang junior barusan, Cayun adalah orang dikejutkan oleh Yang Jen kali ini. Apakah ini masih tuan muda miliknya? Apakah Yang Jen pernah berlatih alkimia sebelumnya? Mengapa Yang Jen sama sekali tidak menyadari hal ini?
Ketika Yang Jen mengatakan ini, Yang Jen tidak tampak tersipu dan tangannya tidak gemetar. Tuan muda. Cai-yun menarik Yang Jen dari belakang dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Yang Jen mencegahnya. Benarkah? Dengan kesepakatan yang bagus, pelanggan tidak bisa tidak tergoda tidak peduli seberapa mencurigakannya Yang Jen. Kita bisa membuat kontrak. Yang Jen menepuk dadanya dan berkata, itu tidak perlu. Tamu itu melambaikan tangannya. Kamu tidak mau merusak merekmu di depan begitu banyak orang. Ya, aku akan memurnikan apel kaya darah di sini. Jika kamu benar-benar dapat berhasil memurnikannya dalam 4 kali dengan biaya penanganan sebesar apapun, aku hanya akan datang kepada kamu jika aku membutuhkan alkimia di masa depan. Ngomong-ngomong, standarku sangat tinggi. Tidak masalah. Yang Jen berkata dengan berani. Beruang Junior, jaga para tamu. Aku akan selesai beberapa saat lagi. Setelah Yang Jen selesai berbicara, Yang Jen membawa perapian pil langsung kembali ke halaman belakang. Di halaman belakang, perapian pil sudah menyala. Cai-yun menatap Yang Jen dengan khawatir. Cai-yun benar-benar tidak bisa mengerti. Apa yang terjadi dengan Yang Jen, dan mengapa Yang Jen tiba-tiba menjadi seperti ini? Dalam ingatannya, Yang Jen adalah orang yang adil. Jika Yang Jen menemukan ketidakadilan, Yang Jen akan selalu membantu, tetapi Yang Jen benar-benar berubah setelah datang ke kota Moukan. Yang Jen telah ditipu seperti itu. Mereka tidak punya uang untuk kompensasi, bahkan jika mereka punya, tidak perlu repot dengan kompensasi seperti itu. Melihat Yang Jen berpikir untuk waktu yang lama, Cai-yun pikir Yang Jen merenungkan tindakannya, dan ingin mengambil kesempatan untuk membujuknya, tetapi Cai-yun melihat Yang Jen bertepuk tangan. Lupakan saja, membuat pil berkualitas tinggi akan menarik terlalu banyak perhatian. Aku akan menunggu sebentar dan membuat pil berkualitas menengah dulu. Setelah mengucapkan kata-kata ini pada dirinya sendiri, Yang Jen meletakkan tangannya di perapian pil. Napas vital bergerak masuk dan api di perapian pil berkobar. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Saat itu, Yang Jen belum memulihkan pembuluh talinya dan hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual untuk mengendalikan api, tapi sekarang, Yang Jen bisa menggunakan napas vital. Yang Jen tidak membutuhkan kekuatan spiritual untuk memurnikan pil obat tingkat rendah. Melihat Yang Jen memasukkan bahan obat-obatan ke dalam perapian pil satu persatu, Cai-yun tahu bahwa ada banyak pil. Cai-yun memegangi kepalanya, merasa tertekan, sudah memikirkan bagaimana mereka akan mengganti uang itu. Hah? Apakah itu aroma obat? Setelah memikirkannya, dan tepat ketika Cai-yun memeras otaknya dan tidak tahu harus berbuat apa, aroma obat tiba-tiba sampai ke hidungnya. Ini. Tubuh Cai-yun gemetar saat Cai-yun mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat Yang Jen mengumpulkan pil. Pil kaya darah berkilauan di bawah sinar matahari, dan aroma obat kuat terpancar dari pil kaya darah di tangan Yang Jen. Cai-yun merasa otaknya berhenti bekerja saat itu. Yang Jen telah membuat pil obat. Sambil memegang pil kaya darah di tangannya, wajah Yang Jen acuh tak acuh. Di mana botol kecil yang baru saja aku beli? Aku akan mengemasnya, atau kita akan terlihat tidak profesional. Cai-yun mengangguk datar dan menyerahkan botol porselen seukuran telapak tangan pada Yang Jen. Yang Jen mengambilnya, memasukkan pil kaya darah ke dalamnya, lalu pergi. Setelah Yang Jen pergi, Cai-yun melompat dan pergi ke perapian pil untuk memeriksanya dari atas hingga bawah.